Salam, saya yang bernama Stepanus Ulunjeni Pinam. Saya dari penyuluh Kementerian Agama Langkat, penyuluh non-PNS, ingin menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk segala anugerah Tuhan. Di hari ini kami bersyukur karena rahmat Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi kami. Maka kami bisa menikmati hari-hari yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar hamba akan menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan, urapi dan sertai hamba-Mu, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan biarlah itu berasal daripada Tuhan. Ini doa dan pengharapan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam. Tema kita hari ini berbicara tentang doa. Banyak orang-orang sekarang ini jemu atau lupa dengan doa. Apa sih definisi dari doa? Kalau teman-teman tahu, doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita nggak berkomunikasi dengan satu sama lain, maka kita nggak bisa bersosial kan? Ya begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita nggak berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, maka bagaimana Tuhan mau tahu apa yang kita butuh hari-hari ini? Ya seperti di dalam Alkitab kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, Daniel, Daud, banyak ya, seperti Abraham juga, seperti ya banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita pelajarin kehidupannya ketika dia intim, ketika dia dekat, dan ketika dia nggak lupa berdoa kepada Tuhan, maka hidupnya itu diberkati. Iya kan, contoh Sadrak, Mesak dan Abednego yang saya telah bilang tadi, mereka dicampakkan kepada perapian yang menyala-nyala. Kita bisa tahu tentang story mereka karena kita baca Alkitab, ya kan? Iya. Tapi apa yang terjadi sama Sadrak, Mesak dan Abednego ketika dia dicampakkan kepada perapian? Tuhan menyelamatkan mereka. Ada pihak keempat yang menyelamatkan hidup mereka, yaitu siapa? Tuhan. Kenapa sih mereka bisa diselamatkan? Kenapa sih mereka bisa selamat daripada perapian? Kita sama-sama tahu ketika pengawal yang mengawal mereka masuk ke dalam, belum masuk sih, masih di gerbang saja, dibilang di Alkitab itu pengawal itu terbakar karena apinya sangat panas. Tapi mereka sudah di dalam, mereka tidak terbakar sedikit pun, bahkan selai lembutnya aja itu nggak kebakar. Alkitab menjelaskan seperti itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka ada hubungan dengan Tuhan. Mereka selalu taat perintah Tuhan. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan. Mereka diselamatkan. Kita juga seperti itu hari-hari ini. Kalau kita mau diselamatkan, mari berdoa kepada Tuhan. Hari-hari ini jahat, hari-hari ini tidak baik. Banyak di sekeliling kita, mungkin di lingkungan kita, mungkin ada di antara kita hal yang membuat kita hari-hari ini jatuh, hari-hari ini merasa tidak kuat. Tapi saya mau bilang, ketika kita tidak kuat, mari kita berdoa. Maka Tuhan yang akan menguatkan kita kembali. Maka Tuhan yang membuat kita semangat kembali untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Mungkin di lingkungan kita, atau di daerah kita, atau di keluarga kita sendiri, di saudara kita yang mungkin sangat kita dekat, itu bisa melemahkan iman kita. Tapi percayalah, ketika kita berpegang kepada perintah Tuhan, berpegang kepada janjinya Tuhan, membuat hubungan bersama-sama dengan Tuhan, maka apa? Tuhan itu akan membela. Janji Tuhan bagi kita, Tuhan akan membela. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Itu janji Tuhan kan, itu firman Tuhan. Jadi mari sahabat-sahabat yang mendengar video ini, mari tetap teguh, tetap sama-sama berjalan sama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita sama-sama kuat, tidak terombang-ambing oleh dunia ini. Firman Tuhan juga berkata, dunia ini jahat. Siapa mengikuti dunia ini, maka dia musuhku. Artinya apa? Tuhan juga tidak menghendaki dunia ini, karena memang di dunia ini
banyak pencobaan, banyak hal-hal yang membuat kita ini tidak dekat kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan juga berkata, kuasai dunia ini. Ada sesuatu yang mungkin sesuatu gimana sih Tuhan bilang jangan 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 sahabat dengan dunia, tapi sisi lain Tuhan bilang kuasai dunia ini. Artinya apa? Kita kuasai dunia ini dari hikmatnya Tuhan. Kita minta pengertian daripada Tuhan, maka kita bisa menguasai dunia ini dengan hikmat Tuhan. Ya seperti itu. Supaya kita tidak terombang-ambing oleh zaman yang hari-hari ini mungkin jahat. Kita juga belajar dari kisah Daniel. Daniel 6 ayat 11 bisa dibaca di rumah. Dia Alkitab berkata, 3 kali satu hari aku berdoa menghadap Yerusalem. Artinya apa? Tuhan di sini Tuhan di sini memberikan contoh bagi kita, yaitu tokoh Alkitab Daniel. Di dalam Daniel juga kita bisa belajar ketika dia dicampakkan ke dalam lubang singa ya. Dicampakkan, dia bukan dicampakkan kepada hal yang senang, dia bukan dicampakkan kepada hal yang mungkin membuat dia ini nyaman, tetapi dia dicampakkan kepada masalah. Apa yang terjadi ketika Daniel dicampakkan Tuhan ke dalam lubang singa? Maka singa-singa yang ada di lubang itu tidak memakan Daniel. Hal ini terjadi, hal ini diceritakan di Alkitab. Kenapa? Karena Daniel itu membangun hubungan dengan Tuhan. Mari sama-sama hari-hari ini, di tengah keadaan yang tidak pasti, di tengah keadaan yang tidak baik, mari kita terus andalkan Tuhan. Mari kita berdoa supaya Tuhan juga memberkati kita. Di tengah keadaan COVID-19, virus yang semakin merajalela, terutama di negara kita Indonesia, mari kita berdoa, mari kita sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan melindungi kita daripada penyakit yang hari-hari ini mengintai. Tapi ketika berdoa, Tuhan menghindarkan penyakit itu daripada kita. Amin. Daud juga kita banyak belajar dari kisah Daud. 6 kali satu hari dia berdoa. Daniel 3 kali, Daud 6 kali. Maka apa yang terjadi dalam kehidupan Daud? Walaupun dia pernah jatuh, walaupun dia pernah jatuh daripada jalan Tuhan, tapi dia kembali. Apa yang terjadi? Kita bisa melihat dari kehidupan Daud. Daud dipakai Tuhan secara luar biasa. Kerajaan Israel kokoh. Seperti itu juga kita hari-hari ini, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah keadaan yang semakin tidak baik, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan mengokohkan iman kita, maka Tuhan mengokohkan kita dan tidak terombang-ambing oleh zaman ini. Pesan Tuhan yang hari-hari ini ada untuk kita, yaitu tetap kokoh. Itu pesan Tuhan. Di tengah keadaan yang tidak baik, tetap kokoh di dalam Tuhan. Jangan pernah kita merasa kita hebat. Tidak, karena Tuhan yang mengizinkan semua terjadi bagi kita. Ayo andalkan Tuhan, tetap kokoh. Itu pesan Tuhan hari-hari ini. Mari kita bangun mesbah, bangun hubungan, bangun hubungan yang baru lagi dengan Tuhan. Saya dari tempat ini juga dari penyuluh Kementerian Agama, terutama di Kabupaten Langkat, mengajak kita untuk selalu berdoa supaya kita tetap diteguhkan oleh kekuatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, firman yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami lebih intim lagi, kami lebih kokoh lagi dalam mengikut Tuhan, dalam berdoa, dalam menjaga hubungan kami, supaya kami tetap dilindungi, tetap dijaga, tetap diberikan kesehatan. Karena tempat ini tuh juga Tuhan, hamba mengangkat tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap pendengar yang ada di video ini, kiranya semuanya Tuhan lawat, Tuhan berkatin, Tuhan sertain, dan semuanya yang ada yang mendengar video ini, Tuhan berikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit COVID-19, dijauhkan dari penyakit
eh, yang tidak baik. Hamba juga berdoa untuk seluruh rekan kerja hamba, penyuluh Kementerian Agama, terutama di Kabupaten Langkat. Tuhan, hamba mengangkat tangan dalam nama Tuhan Yesus. Sertain kami, ajari kami dalam menjalankan tugas kami sebagai penyuluh. Berkati kami. Bahkan hamba berdoa untuk koordinator hamba, Ibu Rosmayati Tepu. Tuhan berkatin, Tuhan berikan hikmat Tuhan yang lebih lagi bagi koordinator kami, termasuk di Langkat Hulu. Tuhan berkatin dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk hamba juga berdoa untuk Kepala Bimas Kristen Kabupaten Langkat, Pak Sumaryanto. Tuhan berkati, berikan hikmat Tuhan, pengertian Tuhan, sebuah pemimpin bisa mengajari kami lebih lagi dalam penyuluhan ke daerah-daerah dimanapun kami sudah ditempatkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin.